Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Walaupun kita masih diselimuti oleh virus COVID-19 ini ya, dan kita juga selalu berdoa dan berharap supaya virus ini segera berlalu. Ibu senang banget hari ini bisa ketemu sama anak-anak kelas 2. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Vika Septia Rizky Rana. Jadi di sini Ibu akan melanjutkan materi Quran Hadis dari yang anak-anak pelajarin sebelumnya. Dan materi kita pada hari ini yaitu menghormati orang tua. Gimana semuanya? Semangat belajarnya kan? Udah siap nih mendapat materi baru, ilmu baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pelajaran, supaya nanti ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat, kita harus memulai dengan berdoa. Kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga nanti ilmu yang Ibu berikan kepada anak-anak semuanya bermanfaat dan juga barokah. Nah, karena pelajaran kita Quran hadis ya, jadi kita pasti akan mempelajari hadis-hadis mengenai suatu hal. Nah, hari ini kita akan mempelajari hadis menghormati orang tua. Jadi di sini udah ada teks hadisnya, nanti Ibu bacakan, anak-anak semuanya boleh mengikuti ya, walaupun nggak on mic, boleh ikut membaca sama-sama Ibu. Ibu akan bacain pelan-pelan. Jadi, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridal walidi wasakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Jadi ini dia hadis mengenai menghormati orang tua. Tapi kalau misalnya nggak ada terjemahannya nih, bingung juga ya ini maksud hadisnya nih apa gitu. Jadi setelah ini pastinya Ibu akan kasih tahu ke kalian terjemahan dari hadis yang udah barusan kita baca ini. Jadi ini dia terjemahan hadisnya. Ini terjemahannya per kata ya, biar kita lebih mudah memahami satu persatunya gitu, pelan-pelan. Jadi di sini An Abdillah ibni Umar, itu dari Abdillah bin Umar. Terus anin Nabi, yaitu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, artinya sama saja tapi ini disingkat ya, Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, yaitu bersabda atau bisa juga berkata. Ridho Rabbi, yaitu ridhonya Allah, fi ridhal walidi, tergantung pada ridho orang tua. Wasakhatur Rabbi, murka Allah, fi sakhatil walidi, tergantung pada murka orang tua. Jadi dari hadis ini kita bisa pelajari, kita bisa tarik kesimpulannya, yaitu ridhonya Allah itu tergantung sama ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung sama murkanya orang tua. Jadi kalau misalnya kita jadi anak yang berbakti, kita menyayangi orang tuanya senang, orang tuanya selalu meridhoi apa yang kita lakukan, maka Allah pun akan ridho, Allah juga akan sayang sama kita, Allah senang pokoknya sama anak-anak yang berbakti sama orang tua. Nah, sedangkan kalau misalnya kitanya kitanya tuh nggak berbakti sama orang tua, terus kita juga suka marah-marah sama orang tua, suka membentak gitu, apalagi kalau durhaka sama orang tua, itu orang tua pasti kan marah, orang tua murka. Nah, Allah pasti lebih murka, Allah pasti lebih marah gitu. Pokoknya Allah tuh nggak suka sama anak yang durhaka. Makanya kalau misalnya kita jadi anak yang berbakti, kita jadi anak yang patuh dan sayang sama orang tua, maka Allah juga akan selalu menyayangi kita, Allah akan selalu meridhoi kita, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada gambar nih, contoh perilaku sopan dan santun kepada orang tua yang bisa tentunya anak-anak lakuin setiap hari sebelum berangkat sekolah. Karena ini contohnya ya, pada pakai seragam sekolah nih, berarti kan mereka mau berangkat sekolah. Terus sebelum berangkat sekolah salim dulu tangan ayah sama ibunya gitu.
minta doanya gitu. Pasti nanti orang tuanya akan mendoakan anak-anaknya supaya di sekolah itu rajin belajarnya, terus bisa pintar, lancar gitu, nggak nakal. Nah, jadi sebelum berangkat sekolah, alangkah baiknya anak-anak semua cium tangan kedua orang tua dulu ya, gitu, minta doa biar di sekolah juga nanti menuntut ilmunya tuh lancar, terus juga pasti nanti diridhoi deh sama Allah karena orang tua sudah meridhoi kita gitu. Bisa ya. Lanjut nih. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk sopan santun kepada orang tua ya, ataupun orang yang lebih tua, sama aja. Ya, di sini contohnya nih anak laki-lakinya lewat nih depan seorang nenek gitu, tapi dia sambil bungkuk, terus permisi ya nek gitu, terus neneknya juga senyum gitu, ya nak hati-hati ya. Nah, ini kan menjelaskan sekali ya kalau misalnya perilaku sopan santun itu sama orang lainnya juga nanti orang lainnya tuh senang gitu kalau kitanya berperilaku sopan santun gitu. Orang lain tuh merasa senang, merasa wah anaknya nih sopan banget gitu. Jadi jangan lupa ya anak-anak semua kalau misalnya lewat di depan orang yang lebih tua, misalnya kakak kelas atau bapak ibu guru gitu, jangan lupa agak merunduk terus sambil bilang permisi ya kak, atau permisi ya pak, permisi ya bu gitu. Dibiasakan untuk selalu sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Ya, jadi ini gambar selanjutnya. Mungkin anak-anak bingung ya, ibu ini gambarnya maksudnya apa? Ini anaknya ngapain gitu. Jadi ini adalah contoh anak yang perkataannya itu kurang bagus ya, nggak boleh ditiru gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan materi kita hari ini tentang menghormati orang tua, ini adalah contoh anak yang suka membentak orang tua, terus suka marah-marah sama orang tua, terus suka berkata gitu, nggak mau, nggak mau gitu. Misalnya dia diminta tolong sama ibunya pergi untuk beli sesuatu di warung nih, nggak mau, ibu aja sendiri gitu. Itu tidak boleh ya, itu gede banget nggak bolehnya. Pokoknya kita tuh harus selalu berkata sopan dan santun, nggak boleh kok kita tuh membantah orang tuh, apalagi pakai nada yang tinggi gitu, nggak mau gitu, nggak boleh sama sekali. Kita kalau misalnya mau menolak, kita bisa menolak dengan sopan. Misalnya ibunya kalian nih minta tolong untuk kalian beresin kamar kalian sendiri, jangan ngomong nggak mau, nanti gitu, jangan gitu, nanti apa namanya, nggak bagus. Cara menolaknya tuh ada kok yang sopan. Misalnya kalian bilang, kalau misalnya kalian lagi mengerjakan tugas, bilang iya bu, nanti ya habis kerjain tugas gitu, pasti nanti ibu kalian kan paham, oh iya lagi ngerjain tugas, bisa beresinnya nanti gitu. Berarti jadi gitu, kalau misalnya emang kalian mau disuruh sesuatu terus nggak bisa menolak dengan yang baik gitu ya. Hindari berkata kasar, hindari membentak orang tua, karena itu nggak boleh. Karena tadi apa, kalau misalnya orang tua kita marah, tentu Allah juga marah gitu. Diingat ya. Jadi di sini ibu akan kasih sedikit materi tambahan terkait sopan santun ya, karena sopan dan santun kan masih ada kaitannya dengan materi menghormati orang tua. Jadi memang sama orang tua kita harus berperilaku sopan, berperilaku santun, berkata yang sopan, berkata yang santun. Jadi ini ada contohnya, yaitu budayakan sikap sopan dan santun sejak dini. Nah, makanya kalian belajar ini di kelas 2. Jadi biar kalian tuh sampai gede nanti terbiasa untuk sopan dan santun sama siapapun. Jadi ini contoh yang pertama, ada tolong. Kalau misalnya kalian membutuhkan sesuatu, meminta bantuan, ucapkan tolong. Misal ada tugas yang susah nih, tugas dari sekolah, tugas prakarya, susah. Terus kalian meminta tolong ayah kalian nih. Jangan tiba-tiba, ayah potongin dong, potongin ya gitu. Harus pakai tolong biar lebih sopan. Ayah minta tolong potongin ini ya buat tugas gitu. Ayah tolong dong ini, ayah tolong dong itu, tolong dong ya gitu. Dengan perkataan dan nada bicara yang juga lebih halus gitu. Jangan ayah tolong, tolong. Nggak boleh. Jadi nada bicaranya juga harus diperhatikan ya, santun. Pokoknya nggak boleh sama orang tua tuh ngomong tuh nggak boleh meninggikan suara, itu udah nggak sopan. Nah, kemudian ada terima kasih.
Ini sekarang tuh juga orang jarang banget yang suka ngomong terima kasih kalau habis dibantu atau habis mendapatkan sesuatu. Membiasakan ucapkan terima kasih ya. Kalau misalnya contohnya nih, contoh yang bisa dilakukan di sekolah, kalau misalnya Bapak Ibu guru habis mengajar, itu kan berarti habis memberi ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak semua ya. Jadi pastikan kalian harusnya berterima kasih atas ilmu itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru selesai menutup pelajaran, misal mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah gitu. Terus habis itu ditutup dengan salam, kalian bisa habis itu mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu gitu. Kemudian yang ketiga ada permisi, itu seperti contoh yang tadi juga yang udah Ibu kasih tahu, kalau misalnya lewat di depan orang yang lebih tua, itu usahakan untuk selalu berkata permisi gitu ya, sambil nunduk permisi Kak, permisi Pak, permisi Bu. Gitu. Itu sopan banget loh. Terus yang terakhir ada kata maaf. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, mengakui kesalahan itu juga udah luar biasa. Minta maaf duluan tuh juga udah bagus banget ya. Karena kalau misalnya nggak ada yang minta maaf, nggak ada yang ngalah, itu kan pasti masalahnya nggak selesai-selesai. Contohnya misal si A sama si B berantem nih di sekolah. Terus nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau minta maaf. Tuh masalahnya kan pasti panjang, mereka pasti nanti tiap ketemu nggak mau sapa-sapaan, marahan terus tuh. Sedangkan kalau misalnya si A sama si B nih marahan terus, misal si A-nya ngalah gitu, B aku minta maaf ya kemarin nggak sengaja gitu, pasti kan nanti udah sama-sama lega, udah sama-sama nggak marah-marahan lagi, terus selesai deh masalahnya, damai, terus temenan lagi gitu. Jadi keempat ini Ibu harap keempat budaya sopan dan santun ini Ibu harap bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya, di sekolah, di rumah, sama teman-teman gitu. Nah, biar sampai besar pun kita terbiasa untuk sopan dan santun. Jadi orang lain tuh juga pasti senang sama kita gitu. Ya, jadi materi kita sampai situ dulu terkait menghormati orang tua dan juga perilaku sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Jadi coba kita ulas sedikit ya mengenai tadi hadis yang udah kita pelajari. Intinya yaitu ridho Allah adalah ridho orang tua dan murkanya Allah juga merupakan murka orang tua. Jadi kalau misalnya kita jadi anak yang berbakti, anak yang menyayangi orang tua, maka Allah juga akan sayang sama kita. Tapi kalau kita durhaka, kita suka membentak orang tua, Allah juga pasti akan marah ya sama kita. Pokoknya Allah itu gak suka sama anak yang durhaka. Terus untuk perihal 4 hal yang tadi Ibu sampaikan terkait perilaku sopan dan santun, tadi ada minta tolong, ada terima kasih, ada permisi, dan ada maaf ya. Jadi Ibu berharap 4 perilaku ini juga dapat kalian terapkan sehari-hari di kehidupan. Di sekolah, di rumah, dimanapun dan kapanpun ya. Karena kalau misalnya kita jadi pribadi yang sopan dan santun, orang lain juga pasti akan senang sama kita. Ya, jadi itu aja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita tutup dengan mengucap Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalian juga jaga kesehatan ya supaya kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, mempelajari materi-materi baru lagi, dan senang-senang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.